Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. "Dari mana saja kamu?" tanya langit menyambut kedatangan Jingga. "Kenapa?" tanyanya lagi ketika melihat raut wajah Jingga yang terkesan datar dan kosong, namun matanya begitu merah dan sembab. Om," jawab Jingga. "Siapa pasien yang ada di dalam? Ada berapa korban kecelakaan tadi?" tanya Jingga dengan tubuh bergetar menahan tangis. "Kenapa?" "Jawab, Om," seru Jingga tiba-tiba menatap ke arah langit. "Kamu tenang dulu, ada apa?" tanya langit berusaha menenangkan, namun air mata Jingga semakin banjir membasahi wajahnya. Om, tadi ada yang telepon Jingga. Dia bilang ayah sama bunda." Ceklek. Belum sempat Jingga menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba pintu ruang UGD pun terbuka. Seorang dokter keluar dan langsung membuat dada Jingga semakin terasa sesak. "Dokter, bagaimana keadaan orang tua saya?" tanya Jingga langsung menghampiri dokter. "Dok." Seketika itu juga tubuh langit langsung mematung di tempatnya. Ia hendak menghampiri dokter dan Jingga, namun ia urungkan kala mendengar pertanyaan yang keluar dari mulut Jingga. Tubuhnya kaku dan kakinya terasa sangat berat untuk melangkah ke depan. Namun ia juga penasaran mengapa orang tua Jingga berada di dalam. "Tidak mungkin bukan?" gumam langit dalam hati. "Dokter, ayah sama bunda saya nggak apa-apa kan?" "Iya kan dok, mereka nggak apa-apa kan? Aku yakin mereka kuat, mereka..." "Saya minta maaf karena kami tidak bisa menyelamatkan Ibu Elsa, dan untuk Pak Faris saat ini masih kritis," tutur dokter dengan penuh penyesalan. Gak mungkin," gumamnya pelan. Dengan seketika, Jingga langsung memundurkan langkahnya beberapa. "Luka yang dialami Bu Elsa cukup parah karena tubuhnya terbruk." Jingga sudah tidak bisa mendengar penjelasan dokter lagi karena kepalanya berdenyut nyeri yang akhirnya ia terjatuh pingsan. Sementara itu, langit yang masih mencerna keadaan namun sudah melihat Jingga ambruk, ia langsung berlari dan menghampirinya. "Jingga, bangun Jingga!" seru langit segera mengangkat tubuh Jingga dan membawanya ke ruang perawatan. Jingga segera diperiksa oleh dokter. Sementara di luar, langit terus berdoa dan berharap bahwa Jingga baik-baik saja. Ia kembali mengingat di mana Jingga begitu tulus dan memberikannya semangat agar ia bisa ikhlas dengan korban kecelakaan laka lantas. Namun sepertinya kata-kata itu harusnya ia ucapkan pada dirinya sendiri, bukan langit. Langit juga tidak menyangka bahwa ternyata dunia begitu sempit. Bagaimana bisa ia tidak tahu asal-usul Jingga? Tadi ketika ia hendak pulang setelah berdebat dengan Jingga, ia terjebak kemacetan. Sama halnya seperti Jingga, langit memilih turun dan melihat beberapa korban. Dan ketika ia melihat orang tua biru, ia sangat terkejut. Setelah sekian lama ia tidak bertemu, kini akhirnya ia kembali dipertemukan, namun dengan cara yang sangat salah menurutnya. Faris masih setengah sadar ketika ambulan datang dan ia juga menyuruh langit agar menghubungi putrinya. Awalnya langit sedikit bingung karena ia tidak tahu bahwa orang tua biru memiliki putri lagi setelah kehilangan biru. Langit mencoba menghubungi nomor Alesa yang tertera di ponsel Bu Elsa karena kebetulan ponsel itu selamat dan masih utuh, hanya saja baterainya habis. Beruntung, langit sempat menyalin nomor Alesa ke ponselnya, sehingga ia bisa menghubungi nomor itu. Namun sangat tak terduga bahwa Alesa yang dimaksud orang tua biru adalah Jingga, gadis yang memberikannya semangat di sepanjang perjalanan menuju rumah sakit.
Langit masih merasa sulit untuk menerima kenyataan yang baru saja ia dapatkan. Mengapa dunia begitu sempit? Bagaimana bisa selama ini ia dekat dengan Jingga, namun ia tidak mengenali siapa gadis itu? Seandainya Biru masih ada, mungkin Jingga akan menjadi adik iparnya. Namun sekarang gadis itu malah mengejarnya, dan bodohnya dia ikut tergoda dan merasa nyaman di dekat gadis itu. Biru, apa yang harus aku lakukan? Gumam Langit mengusap wajahnya dengan sangat frustasi. Apakah kamu sengaja mengantarkan dia padaku agar aku bisa melupakanmu? Imbuhnya hingga tanpa sadar meneteskan air mata. Bunda! Teriak Jingga ketika sudah sadar dari pingsannya. Ia langsung menjerit dan melepaskan selang infus di tangannya. Jingga, kamu mau kemana? Langit yang baru saja keluar dari kamar mandi langsung berlari menghampiri Jingga dan menahannya agar tidak turun dari berangkar. Karena saat ini tubuh Jingga benar-benar sangat lemah. Bunda, Jingga mau sama Bunda, Jingga mau Bunda. Jeritnya disertai isak tangis yang begitu memilukan. Dengan cepat, Langit segera memeluk tubuh Jingga dan mencoba menenangkannya. Langit sudah yakin bahwa Jingga memanglah Alesya yang beberapa waktu lalu ia hubungi. Tadi ketika Jingga pingsan, ia sempat kembali menghubungi nomor Alesya dan benar saja nomornya tertera di ponsel Jingga. Dan kini Langit seolah mendapatkan jawaban mengapa pertemuannya dengan Jingga saat itu berada di makam Biru, karena Jingga adalah adik kandung Biru. Ingin rasanya Langit merutuki kebodohannya lagi. Mengapa ia harus bertemu Jingga? Mengapa kini ia harus mengenal gadis itu? Om, Jingga mau sama Bunda, Jingga mau ketemu Bunda. Gumam Jingga di tengah isak tangisnya sambil memeluk Langit dengan sangat erat. Bohong bila hati Langit tidak merasa sesak. Sejak tadi ketika ia melihat orang tua Jingga kecelakaan, ia sudah menangis karena tidak tega. Biar bagaimanapun, kedua orang tua Jingga kembali mengingatkannya akan sosok Biru, dan kini ia merasa semakin sesak ketika melihat dan mendengar tangis Jingga. Tapi mengapa harus Jingga? Mengapa gadis itu adalah Jingga? Dan kenapa Jingga harus adik Biru? Ya Tuhan, mengapa takdirmu begitu sulit untuk kutebak? Mengapa engkau mempertemukan aku dengannya? Mengapa harus dia? Gumam Langit dalam hatinya sambil memejamkan mata erat. Jingga terpaksa harus diberikan obat penenang lagi karena kesehatannya benar-benar tidak baik-baik saja. Dari ketika masih di sekolah dan kini seolah penderitaannya tiada akhir. Makanya dokter menyarankan agar istirahat terlebih dulu. Setelah memastikan Jingga kembali tertidur, Langit pun segera keluar dan menemui Pak Faris yang ternyata sudah sadar beberapa menit yang lalu. Banyak hal yang ingin Langit pertanyakan kepada beliau, namun ia juga bingung harus memulai dari mana. Mendengar kabar bahwa ternyata Pak Faris memiliki putri lagi saja sudah membuatnya terkejut. Ditambah ia tahu bahwa putrinya adalah Jingga, gadis yang sudah berhasil mengobrak-abrik kehidupannya sejak datang kembali ke Indonesia. Selamat sore Om, sapa Langit kepada Pak Faris ketika memasuki ruangan. Langit, gumamnya begitu lirih karena terharang oleh selang oksigen. Apa Om mau bertemu dengan Jingga? Tawar Langit sebelum ia duduk di samping Pak Faris. Pak Faris pun menggelengkan kepalanya pelan, matanya menatap pada langit-langit kamarnya. Entah apa yang ia pikirkan. Namun Langit tahu bahwa Pak Faris tengah merasa sangat sedih mengingat kejadian yang menimpa dirinya dan istrinya. Tadi Faris baru saja pulang dari luar kota tadi pagi.
Ia berniat mengajak istrinya untuk menjemput Jingga ke sekolah karena pagi tadi Elsa mengatakan kemarin dirinya dan Jingga berdebat perihal biru. Bahkan Elsa sampai menampar wajah Jingga karena tidak menyukai kata-kata yang Jingga ucapkan. Karena merasa tak tega melihat istrinya terus menangis menyesal, akhirnya Faris mengajak Elsa untuk menjemput Jingga. Namun siapa sangka ketika keduanya tengah membahas perihal biru dan Jingga, tiba-tiba mobilnya diterjang oleh sebuah mobil dari lawan arah, di mana mobil itu juga tengah diterjang oleh sebuah truk bermuatan besar, sehingga membuat beberapa kendaraan ringsek seketika, dan salah satunya adalah mobil Faris dan Elsa. Faris pun tahu bahwa istrinya tak tertolong karena ketika kejadian ia masih sadar dan juga ia melihat bagaimana istrinya menghembuskan nafas terakhir ketika masih di tempat kejadian.